Blackpink menjadi grup penyanyi perempuan pertama yang debut di bawah YG Entertainment dalam 6 tahun setelah 21. Dengan single debut mereka berjudul Square One yang rilis pada tanggal 8 Agustus 2016. Single kedua, Whistle, diproduksi oleh Teddy Park dan Future Bounce yang ditulis oleh Teddy Park, Kim Han Bin dari iKON, dan Boom. Dua lagu ini berada di nomor 1 dan 2 di tangga lagu Billboard World Digital Songs, dan Blackpink merupakan artis Korea ketiga yang memegang dua posisi ini setelah artis sesama label Psy dan Big Bang. Whistle memuncaki tangga lagu digital unggahan streaming dan seluler di Gaon pada bulan Agustus 2016. Mereka juga berada di nomor 1 di tangga lagu mingguan, popularitas, musik video, dan video musik K-pop di situs streaming musik terbesar di Tiongkok, QQ Music. Blackpink terdiri dari 4 anggota yaitu Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa. Dan untuk awal, mari kita melihat perjalanan mereka berempat hingga disatukan dalam Blackpink. Yang pertama, Jisoo. Jisoo menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa semua orang di keluarganya suka bernyanyi. Keluarga Jisoo akan mengikuti Jisoo ketika dia menari dan bernyanyi di depan mereka pada pertemuan keluarga. Ini membangun keinginan Jisoo untuk tampil di depan lebih banyak orang yang mulai mengikuti audisi. Pada saat mengikuti audisi untuk YG Entertainment, Yang Hyun-suk memperhatikan cincin di jarinya dan bertanya apakah dia berkencan dengan seseorang karena agensi memiliki aturan larangan berkencan yang ketat. Dengan potensi dan visualnya, Jisoo menjadi trainee YG Entertainment pada Juli 2011. Dalam sebuah episode Radio Star, Jisoo menyebutkan ketika dia telah menjadi trainee, ia ditawari casting di SM Entertainment saat dia berada di konser YG Entertainment. Pada saat itu, ia harus menolak tawaran itu karena dia sudah menyetujui kontrak dengan YG Entertainment. Sebelum debut, Jisoo adalah aktris Blackpink saat ia muncul di berbagai iklan sebelum debut. Gelar CF Queen miliknya, merek-merek dari Naver hingga Samsonite dan LG, dan lainnya semuanya memilihnya untuk promosi mereka. Salah satu iklan yang sukses besar saat ia berakting dalam video durasi 2 menit dengan iKON. Dalam hal pertunjukan, penampilannya di The Producer pendek yang manis dan dia bahkan harus berakting bersama Sandara Park 21 dan Seunghyun Winner. Dia juga memiliki penampilan video musik yang emosional dalam lagu Epic High 2014, Spoiler plus Happy Ending. Peran pacar sangat cocok untuknya, dia adalah partner Bobby iKON dalam video musik debut Sohyun, I'm Different. Terakhir, dia memiliki berbagai pertunjukan model seperti Smart Uniform. Yang kedua, Jennie. Sejak masih kecil, Jennie sudah begitu suka dengan musik. Saat menjadi trainee di YG Entertainment, idol ini sering mendapat tugas menjadi rapper karena kemampuannya bicara menggunakan bahasa Inggris. Jennie sempat pindah dari Seoul ke Selandia Baru saat dirinya masih berusia 10 tahun untuk sekolah di sana. Saat menjadi pelajar di ACG Partner College di Auckland, Jennie sempat diwawancarai oleh MBC untuk program dokumenter mereka. Ini merupakan awal mula Jennie muncul di televisi. Di sisi lain, selama tinggal di sana, Jennie mengaku sering mendengarkan musik K-pop dan ingin menjadi seorang selebriti. Saat dirinya tengah bersiap untuk pindah ke Amerika untuk jenjang lebih lanjut dalam pendidikan, Jennie memberanikan diri untuk mengakui ingin berkarir dalam musik kepada orang tuanya. Melihat keteguhan Jennie, ia pun mendapatkan izin dari sang bunda dan langsung kembali ke Korea untuk mulai audisi. Terutama untuk YG Entertainment karena ia memang sudah lama ingin jadi trainee di sana. Jennie pun lolos audisi dan bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee pada bulan Agustus 2010. Selama masa trainee tersebut, Jennie mendapatkan banyak perhatian, bahkan sudah punya fans sejak dirinya muncul di video musik G-Dragon bertajuk Dead XX tahun 2012. Mulai dari sana, Jennie pun semakin dikenal sebagai salah satu trainee terbaik dari YG Entertainment. Sebelum debut, Jennie juga sudah terlibat dalam beberapa lagu bintang YG lainnya, seperti lagu spesial dari Lee Hai, GGB, dari Seungri dan G-Dragon, Black. Yang ketiga, Rose. Pengaruh sang ayah dalam karir Rose Blackpink memang begitu besar. Ketika mendengar soal audisi yang digelar oleh YG Entertainment di Australia pada tahun 2012, beliau memesan tiket untuk Rose menuju ke audisi tersebut. Rose sendiri memang sudah begitu tertarik dengan dunia musik sejak dirinya masih anak-anak. Saat berada di rumah, ia seringkali berlatih bernyanyi. Karena itu pula orang tuanya sangat mendukung putrinya untuk menjadi seorang penyanyi. Aku dulu tinggal di Australia,
Itu adalah lingkungan pedesaan, bukan metropolis. Jadi aku tinggal di rumah bermain piano dan gitar dan bernyanyi. Ayahku memperhatikan bahwa aku suka musik, jadi dia membawaku ke audisi, ungkap Rose. Sebelum aku mengikuti audisi, musik adalah hobi. Tetapi begitu aku datang ke Korea dan menyadari di mana aku berdiri dalam hal keterampilan, aku menjadi lebih bersemangat dan kompetitif tentang hal itu, sambungnya. Setelah lolos audisi dan mendapatkan peringkat pertama, Rose pun langsung menandatangani kontrak dengan agensi pada bulan Mei 2012. Rose lantas sempat bercerita kalau audisi tersebut sangat ketat dengan perbandingan 700-1. Rose sendiri memang merupakan member Blackpink dengan masa training yang cukup singkat. Ia menjadi member terakhir yang diumumkan sebagai salah satu girl group yang kini begitu populer tersebut. Di sisi lain, Rose sendiri sempat menyumbangkan suaranya di salah satu lagu milik G-Dragon bertajuk Without You yang dirilis pada bulan September 2012. Namanya memang tak disebutkan saat album tersebut dirilis. Hal itu semakin membuat fans penasaran dengannya. Yang keempat, Lisa. Lisa adalah dancer sejak dia masih muda. Dia berada di kru tari ketika dia tinggal di Thailand, tempat dia dilahirkan. Selama wawancara, dia menjelaskan bahwa mengikuti audisi di YG Entertainment 2010 di Thailand. Lisa menjadi satu-satunya orang yang lulus audisi pada tahun 2010. Dia menandatangani kontrak sebagai trainee dengan YG Entertainment pada April 2011. Lisa menyebutkan bahwa dia tidak berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Korea ketika dia tiba di Korea pada tahun 2011. Dengan kendala bahasa, ia menjadi frustasi. Lisa bekerja keras untuk belajar bahasa Korea dengan mengambil kelas setiap hari dan berterima kasih kepada para anggota karena telah membantunya dalam mengadaptasi bahasa baru. Sebelum debut, Lisa memiliki penampilan video di musik latar Ringa Lingga. Meskipun sulit untuk menemukannya di video, dia masih memamerkan gerakan tariannya yang kuat. Dia juga menjadi model merek pakaian YG Entertainment Nonagon. Sebelum Blackpink secara resmi dibentuk, YG Entertainment adalah rumah bagi beberapa trainee wanita yang semuanya bersaing dalam debut. Hanya 4 yang akan berhasil dan setelah mendengar alasannya, Anda akan setuju dengan mereka ditakdirkan untuk satu sama lain. Dalam film dokumenter Netflix Like Up the Sky, Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose berbagi alasan mengapa mereka dipilih untuk membentuk grup dan mengapa mereka sangat cocok bersama. Menurut Jennie, CEO Yang Hyun Suk dulu membentuk grup yang berbeda untuk evaluasi bulanan mereka. Perkelahian kecil selalu terjadi di antara gadis-gadis itu. Suatu hari, Yang Hyun Suk menempatkan Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose bersama dalam sebuah grup. Mereka dievaluasi, melakukan tes layar, dan merekam demo. Yang mengejutkan mereka, ini adalah pertama kalinya tidak ada yang memperebutkan peran mereka. Itu terjadi secara alami, kami baru saja cocok untuk bersama, kata Lisa. Seperti yang dikatakan Jisoo, sinergi lahir karena kesesuaian mereka. Alasan mengapa mereka bekerja sama dengan baik adalah karena mereka masing-masing tahu di mana mereka berada. Mungkin itu sebabnya mereka sangat sukses dan begitulah Blackpink, salah satu grup K-pop paling legendaris hingga saat ini dibentuk. Penampilan musik pertama Blackpink ditampilkan pada 14 Agustus 2016 di kanal SBS dalam acara Inkigayo. Mereka menempati posisi pertama di Inkigayo 13 hari sesudah debut mereka dengan rekor untuk waktu terpendek dari sebuah grup penyanyi perempuan yang menang di sebuah program musik setelah debut. Mereka selesai menyebar The Square One pada 11 September 2016 dengan kemenangan lain di Inkigayo. Blackpink merilis single kedua album Square 2 dengan single utama bertajuk Playing With Fire dan Stay pada tanggal 31 Oktober 2016. Lagu-lagu ini diproduksi oleh Teddy Park bersama RT dan Sewon Jin. Playing With Fire merupakan single kedua mereka yang mencapai nomor 1 di tanggal lagu Billboard World Digital Songs. Di Korea Selatan, Playing With Fire berada di nomor 3 dan Stay berada di nomor 10. Kesuksesan komersial Blackpink di 5 bulan pertama mereka membuat Blackpink mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi di acara penghargaan musik akhir tahun di Korea, termasuk Asia Artist Award, Melon Music Award, Golden Disc Award, Seoul Music Award, dan Gaon Chart Music Award. Sebagai tambahan, Billboard menobatkan mereka sebagai salah satu grup K-pop baru terbaik pada tahun 2016. Pada tanggal 17 Januari, Blackpink menamakan klub penggemar mereka sebagai Blink, sebuah portmanteau dari Black dan Pink. Pada tanggal 20 Juli 2017, Blackpink mengadakan pertunjukan di Nippon, Budokan di Tokyo.
Acara ini dihadiri 14.000 orang yang dilaporkan sebanyak 200.000 orang mencoba mendapatkan tiketnya. Grup ini membuat debut Jepang mereka pada 30 Agustus 2017 dengan perilisan dari Extend Play berbahasa Jepang yang dinamakan seperti nama grup mereka. Pada bulan Januari 2018, diumumkan bahwa album bahasa Jepang mereka akan dirilis ulang dengan judul Re-Blackpink. Versi digitalnya memasukkan lagu-lagu yang sama seperti album pertama, dan versi fisik termasuk sebuah DVD yang berisi semua video musik dan 6 lagu bahasa Korea. Pada tanggal 23 Mei, Blackpink mengungkapkan lightstick resmi mereka dengan warna resmi bernama B Pingpong, yang ikut didesain oleh para anggota grup. Pada tanggal 15 Juni, grup ini merilis album debut mereka berjudul Square Up. Single berjudul Do 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 debut di nomor 17 di official trending chart di Inggris, membuat mereka menjadi grup perempuan K-pop pertama yang memasuki tangga lagu ini sejak diluncurkan pada tahun 2016. Single ini juga debut sebagai lagu dengan posisi tertinggi di Hot 100 oleh grup K-pop perempuan, berada di nomor 55 dengan 12,4 juta pendengar dari Amerika Serikat dan 7.000 unggahan terjual di The Tracking Week yang berakhir pada tanggal 21 Juni 2018 menurut Nielsen Music. Satu-satunya grup K-pop perempuan yang di tangga lagu Hot 100 adalah Wonder Girls yang mempunyai satu lagu dengan Nobody pada tahun 2009. Lagu ini debut dan berada di nomor 76. Dudu juga debut di nomor 39 di perhitungan streaming song Amerika Serikat, yang mana Blackpink menjadi grup perempuan K-pop pertama yang berada di sini. Pada bulan Oktober 2018, CEO YG Entertainment Yang Hyun-suk mengumumkan bahwa masing-masing dari anggota Blackpink akan mempunyai proyek solo, dengan Jennie debut pertama dan Rose selanjutnya. Pada bulan yang sama, mereka dikontrak oleh Interscope Record untuk sebuah mitra global dengan YG Entertainment. Mereka akan berada di bawah Interscope dan Universal Music Group di luar Asia. Pada bulan November 2018, Blackpink mengumumkan tanggal tur tambahan dalam In Your Area World Tour mereka, yang menambahkan 13 tanggal di sekitar Asia dari bulan Januari hingga Maret 2019. Jennie debut dengan single solonya Solo di konser Blackpink di Seoul pada tanggal 11 November. Lagu dan video musiknya dirilis di hari berikutnya, dan hingga saat ini penggemar masih menunggu debut solo dari ketiga member lainnya. Pada 2020, album studio full-length debut Blackpink The Album dirilis pada 2 Oktober di Korea, dan pada 7 Oktober YG Entertainment mengumumkan beberapa hasil penjualan berdasarkan tanggal lagu Hanteo, dan datanya memecahkan rekor. Grafik tersebut menunjukkan bahwa The Album menghasilkan sekitar 590.000 penjualan pada hari pertama setelah rilis, yang sekarang merupakan jumlah penjualan tertinggi untuk sebuah album yang dibuat dalam periode waktu yang singkat. YG Entertainment juga mencatat bahwa ini bahkan tidak termasuk album yang dikirim ke Amerika Serikat dan atau Eropa. Jadi jumlah penjualan sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Album ini telah memecahkan rekor bahkan sebelum dirilis ketika pre-order stok melampaui total 1 juta unit, menjadikan Blackpink satu-satunya girl group K-pop yang memiliki lebih dari 1 juta pre-order stok. Itulah perjalanan Blackpink mulai dari pra-debut mereka hingga menjadi girl group legendaris. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.